is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God will always there for me and my family. Every day I can know breather is the one who live inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 oh. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God will always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who live inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 oh. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 oh. Super big, yeah. Pujikan dengan segenap hati ya. Yesus yang termanis, waktu Yesus yang termanis, waktu puji selamanya. Katakan dari awal, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, anak-anak, biar musik saja. Kita berikan waktu 1-2 menit untuk kita merenungkan kasih Tuhan. Anak-anak, tante percaya anak-anak adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang taat. Berikan hati, jiwa, pikiran kita kepada Tuhan, agar sebentar firman Tuhan yang disampaikan boleh sungguh-sungguh masuk di dalam hati kalian, dan kalian menjadi tanah-tanah yang subur ya. Kalian jangan bingung, jangan menoleh kiri kanan, tapi kita mau fokus kepada Tuhan, biar Tuhan sungguh-sungguh menjamah anak-anak. Puji Tuhan. Haleluya. Sembah Dia.
Engkau baik Tuhan. Haleluya. Syukur. Skala wala 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 wala. Syukur. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya ketika kami memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami anak-anak-Mu Tuhan. Syukur, haleluya. Yesus, kita akan nyanyikan pujian ini lagi anak-anak dari awal ya. Yesus yang termanis, oh jiwaku, oh jiwaku, oh jiwaku. Yesus yang termanis, oh jiwaku, cinta selamanya, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Shalom teman-teman, jangan lupa ya, di bulan Mei ini ada ACH Night Prayer yang diadakan pada tanggal 10 dan 24 Mei 2024 jam 7 malam melalui Zoom ya, seperti yang tertera di bawah ini ya. See you and God bless you, bye. Shalom anak-anak, selamat bertemu lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya anak-anak, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan ya. Dan sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Ya anak-anak, semua siap berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami akan kembali belajar kebenaran firman-Mu. Mohon pengurapan-Mu Tuhan, supaya kami boleh menyampaikan dan anak-anak boleh mendengarkan firman-Mu dengan pengertian yang daripada-Mu. Supaya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang berbicara, memimpin kami semua. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, puji Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan tentang every wind of doctrine atau rupa-rupa pengajaran yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Anak-anak sudah siap mendengar firman Tuhan? Ya, kita akan baca dulu firman Tuhannya di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15.
sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Ya, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi mengingatkan kita supaya kita tidak terpengaruh oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan, yang licik dan palsu, tetapi kita mau tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kita untuk makin teguh di dalam Tuhan Yesus. Nah, angin-angin pengajaran itu apa? Apa seperti ini? Ada angin yang kencang, ada kipas angin atau kincir angin. Bukan ya anak-anak. Rupa-rupa angin pengajaran itu adalah pengajaran-pengajaran yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini ada perumpamaan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ke-27, ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita pelajari, untuk kita mengerti. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada dua orang yang mendirikan rumah. Yang satu di atas batu, ada fondasinya. Dan yang satu lagi mendirikan rumahnya tanpa fondasi, langsung ke tanah atau langsung di pasir. Nah, ada berapa macam rumah yang didirikan? Ada dua macam rumah. Ini ada dua macam rumah yang didirikan. Yang satu orang mendirikannya di atas batu, di atas fondasi. Ada fondasinya, ada dasarnya. Tetapi yang satu lagi mendirikan rumahnya di atas pasir, tanpa fondasi, tanpa alas, langsung di atas pasir. Tentu rumah ini berbeda kualitasnya, berbeda ketahanannya. Kalau rumah yang didirikan di atas batu, ada fondasinya, seperti gambar ini, di bawahnya rumah itu ada fondasinya, ada batunya, dan baru di atasnya didirikan rumah. Nah, rumah yang didirikan di atas batu itu pasti kokoh, pasti kuat. Kalau ada angin, tidak mudah roboh. Kalau ada banjir, diterjang banjir, tidak mudah roboh, tidak mudah rusak. Rumahnya menjadi kuat, karena rumahnya didirikan di atas batu. Betul ya, kalau di atas batu itu rumahnya menjadi kuat. Tetapi lihat rumah yang satunya. Rumah yang satunya ini didirikan langsung di atas pasir, di atas tanah, tidak ada fondasinya, tidak ada alasnya, langsung di atas tanah. Nah, rumah yang seperti ini, yang didirikan tanpa fondasi ini, kalau ada angin kencang bisa roboh. Kalau ada banjir, pasti rumahnya hanyut, rumahnya rusak. Nah, kalau rumahnya rusak bagaimana? Rugi, tidak ada rumahnya lagi, tidak punya rumah. Tetapi orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, kalau ada angin kencang datang, ada banjir melanda, rumah ini bisa tetap kokoh, tetap bisa berdiri. Nah, ini adalah gambar dari fondasi, ya, alasnya rumah. Ini terbuat dari batu. Nah, orang yang mendirikan rumah pakai fondasi tentu biayanya lebih mahal. Perlu biaya lebih banyak, perlu waktu yang lebih panjang. Jadi, membuat fondasi itu cukup sulit, cukup keluar biaya, waktu, dan juga tenaga. Sedangkan orang yang mendirikan rumah di atas pasir, di atas tanah, tanpa fondasi, tentu lebih cepat dan biayanya juga lebih murah.
Nah, yang pinter yang mana? Tentu yang pinter, orang yang pinter mendirikan rumahnya di atas batu, di atas fondasi, walaupun harus keluar biaya, tenaga, waktu yang lebih banyak. Lalu apa hubungannya dengan kita sekarang? Apakah sekarang kita akan membangun rumah? Apa anak-anak sekarang akan membangun rumah? Tentu tidak ya. Nanti anak-anak membangun rumah, membuat rumah kalau anak-anak sudah dewasa. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dari saat ini kita harus membangun fondasi untuk rumah rohani kita. Apa itu maksudnya? Nah, membangun fondasi itu adalah kita belajar firman Tuhan sebanyak-banyaknya supaya kita bisa berdiri kokoh, bisa teguh, rumah rohani kita teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat, yang jahat, yang licik. Tetapi kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita teguh di dalamnya. Nah, seperti saat ini, kalau kalian sedang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu berarti anak-anak sedang meletakkan batu-batu untuk fondasi rumah rohani kita. Anak-anak rajin datang ke sekolah minggu, rajin datang beribadah, itu adalah membangun fondasi rumah rohani kita. Kalau anak-anak di rumah, orang tuanya, papa mama menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada kalian. Nah, kalian juga harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan diabaikan apa yang dikatakan oleh papa mama kalian. Kalau anak-anak di rumah ada kakek nenek, opa oma yang juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terimalah firman Tuhan itu dan simpan dalam hati. Jangan sampai diabaikan, karena itu adalah batu-batu fondasi untuk rumah rohani kita. Kalau kalian membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka rohani kalian akan tumbuh. Kalian menjadi orang yang kuat rohaninya. Kalau ada kesulitan datang, kalian tahu jawabannya. Ayo kita baca di dalam firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Ya, ayo kita baca bersama-sama ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kalau kalian baca firman Tuhan, kalian mendengar firman Tuhan, itu menumbuhkan, menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi, kalau ada kesulitan datang, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Nah, siapa di sini yang pernah sakit? Ada yang pernah sakit? Oh, tentu semua pernah sakit ya. Kalau sakit bagaimana? Teriak-teriak, nangis-nangis, membuat papa mama bingung. Nah, kalau punya Tuhan Yesus lain. Tahu Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Nah, anak-anak bisa apa? Bisa berdoa minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sebab kalian sudah baca, kalian sudah mendengar, kalian sudah menyimpan firman Tuhan itu dalam hati. Jadi sekarang dipraktekkan saat sakit, bagaimana? Berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, saat tidak bisa pelajaran di sekolah, guru menerangkan tidak bisa. Nah, kalian bisa minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat supaya saya bisa mengerti, supaya saya bisa memahami. Nah, Tuhan Yesus pasti menolong. Sebab di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab itu ada janji-janji Tuhan. Jadi tidak perlu nangis, tidak perlu merengek-rengek, tidak perlu ketakutan. Nah, karena punya janji dari Tuhan Yesus, punya janji-janji dalam Alkitab. Nah, jadi rumahnya bisa berdiri teguh, imannya teguh. Kalau melihat orang tuanya
ternyata tidak ada uang untuk bayar sekolah, nggak ada uang buat bayar SPP, mungkin nggak ada uang buat belanja. Tapi anak-anak bisa berdoa, minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong berkati papa mama saya. Nah, itu merupakan batu, merupakan dasar untuk kita hidup di dalam iman, anak-anak. Jadi, kalau kita punya dasar yang teguh, kita tidak perlu takut menghadapi kesulitan, sebab kita punya Tuhan Yesus. Sedangkan anak-anak yang tidak mau memperhatikan firman Tuhan, anak-anak yang mengabaikan firman Tuhan, mungkin datang ke sekolah minggu, tetapi tidak mengikuti kebaktian dengan benar, main HP sendiri, menggoda, mengganggu teman-temannya, colek kanan, colek kiri, membuat gaduh, tidak memperhatikan firman Tuhan. Nah, itu tidak membangun fondasi. Rumahnya seperti berdiri di atas pasir, tidak memperhatikan firman Tuhan, apalagi memperhatikan saja tidak bisa mau melakukan firman Tuhan, tidak punya janji-janji Tuhan. Di rumah males baca firman Tuhan. Firman Tuhannya, Alkitabnya hanya ditutup saja, ditaruh di meja, tidak pernah dibaca. Nah, itu abai kepada firman Tuhan. Papa mamanya berbicara, mungkin ada om tantenya di rumah memberitahu, diabaikan. Nah, itu rugi anak-anak. Seperti mendirikan rumah di atas pasir. Kalau ada kesulitan, taunya menangis, takut, sakit, takut, khawatir. Wah, nanti tidak bisa naik kelas ini. Wah, ketinggalan pelajaran ini. Bagaimana? Takut, nangis. Yang datang malah sakitnya lebih keras karena nangis, karena penuh kekhawatiran, tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Sebab firman Tuhannya diabaikan. Waktu menghadapi kesulitan di sekolah, tidak bisa pelajarannya, wah takut. Terus setan berbisik, nyontek saja, berbuat curang saja. Nah, malah jatuh dalam dosa, berarti rumahnya roboh. Sebab tidak punya janji-janji firman Tuhan, tidak memperhatikan firman Tuhan, tidak menyimpan firman Tuhan dalam hati. Ini seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Setan membisikkan, ngapain kamu ke gereja? Ngapain baca firman Tuhan? Enak jalan-jalan saja, enak main-main saja. Neraka itu tidak ada, neraka itu nggak ada. Jadi tidak perlu memperhatikan firman Tuhan. Betul begitu? Nah, kalau tidak membaca firman Tuhan, tidak memperhatikan firman Tuhan, tidak mengerti kebenaran, tidak tahu bahwa sorga itu ada dan neraka itu ada. Ayo kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua, mari kita baca. Di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Nah, ini Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, seperti yang sudah kita peringati bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus disalibkan dan mati 3 hari. Setelah 3 hari dia bangkit, anak-anak. Nah, setelah dia bangkit 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Oh, luar biasa. Tuhan naik ke sorga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu salah satunya, menyediakan tempat untuk kita, untuk kalian yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang punya bangunan fondasi dari batu, yang rumah rohaninya kokoh. Dia akan dapat tempat di sorga.
di sorga banyak tempat anak-anak. Jadi kita mau ke sorga, mengikuti jalan yang sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan percaya kata iblis mengatakan, males saja, nggak usah dengar firman Tuhan, nggak usah berbakti, nggak usah ke sekolah minggu, nggak usah memuji Tuhan, nggak usah baca firman Tuhan, abaikan firman Tuhan. Anak yang seperti ini akan masuk neraka. Dia tidak masuk surga, tidak punya fondasi dari batu. Rumahnya mudah roboh karena banjir dosa dan tiupan dunia, tiupan pengajaran-pengajaran yang salah. Jadi anak-anak harus perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak yang memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia seperti rumah yang indah ini. Seumpama rumah yang indah ini, dia hidupnya gembira, sukacita, gagah, bisa melawan dosa, tidak takut kepada tiupan angin iblis, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat, sebab dia sendiri sudah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita baca sendiri. Kita baik mendengarkan firman Tuhan dari guru-guru kalian, tapi kalian juga harus baca. Siapa yang di sini sudah bisa baca? Ya, kelas 1, kelas 2 mulai bisa baca. Kelas 3 kan sudah harus lancar bacanya. Nah, kalau sudah lancar harus lebih rajin. Mungkin anak-anak yang masih belum bisa membaca dengan lancar, kelas 1 boleh baca sedikit, 1 ayat, 2 ayat ya. Tetapi anak-anak yang sudah lancar bacanya harus baca lebih banyak firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak diombang-ambingkan pengajaran, kata-kata iblis, kata-kata penyesat. Mungkin ada temannya yang memberitahu, nggak usah ke sekolah minggu, seperti aku ini enak, aku jalan-jalan ke mall tiap kali, jalan-jalan ke sana kemari, bermain game ini itu, seneng. Nah, jangan terpengaruh ya, karena hanya Tuhan Yesus jalannya kemana? Ke surga. Hanya Tuhan Yesus jalannya ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, ayo kita baca. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Jadi hanya ada satu jalan ke surga, ada satu jalan kepada Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Jangan ditipu oleh iblis dan rekan-rekannya dan teman-temannya. Jadi kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dari kecil sampai dewasa nanti, sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita harus belajar firman Tuhan supaya tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, rupa-rupa pengajaran di dalam dunia ini. Kalau kita tidak belajar, hanya katanya, hanya diberitahu, tapi tidak baca sendiri, nah gampang tertipu. Siapa mau ditipu? Tidak ada. Ditipu iblis itu rugi. Kalau anak yang seperti ini, seperti rumah yang tanpa alas, tanpa fondasi, rumahnya bisa roboh. Seperti anak ini, mudah menangis, susah, sakit, susah, khawatir, tambah sakit, tidak bisa pelajaran, nyontoh saja, ngerpek saja, nyontek, curang, jatuh dalam dosa. Ada orang tuanya kurang berkat, tidak bisa apa-apa, merengek-rengek, menangis-nangis. Nah, susah hidupnya. Belum lagi ditipu iblis. Tidak usah percaya Tuhan Yesus, tidak usah baca firman Tuhan, tidak usah baca Alkitab, masuk neraka. Mengerikan. Nah,
mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, kalian harus belajar firman Tuhan. Belajar pelajaran di sekolah dan les-lesnya bagus, boleh, tetapi jangan lupa membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, berbakti kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah sumbernya, sumber kebenaran anak-anak, sumber kekuatan, fondasi yang kuat supaya hidup kita tidak ditipu iblis, supaya kita punya hikmat, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu yang sangat penting. Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita. Dia yang memberikan segalanya buat kita. Anak-anak yang dekat kepada Tuhan Yesus, wah, itu luar biasa. Seperti rumah yang indah, yang kokoh. Hidup kita akan diberkati, ditolong, dijaga oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak jauh sehingga kita sulit berhubungan dengan Dia. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus itu bersama dengan kita. Begitu anak-anak sebut namanya, mohon pertolongan kepadanya, maka Dia akan menolong kita. Itu semua kita bisa ketahui dari firman Tuhan, dari Alkitab. Jadi jangan sampai melupakan, mengabaikan baca firman Tuhan setiap hari dan lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak paham ya? Ya, puji Tuhan. Kesimpulannya adalah anak-anak harus belajar firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga mempunyai fondasi yang kuat, tidak terpengaruh yang jahat, tidak kena tipu daya iblis. Jangan mengabaikan firman Tuhan, jangan hidup semaunya sendiri. Oke, semua mau belajar firman Tuhan ya? Ayo kita lihat ayat emasnya dalam Efesus 4 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama lagi ya. Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi perhatikan firman Tuhan supaya tidak tersesat. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Sorakan haleluya. Kita mau sama-sama ngancurin markasnya iblis. Kasih iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan, amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak-anak
Puji Tuhan, kita mau menjadi Laskar Kristus yang tangguh, murid-murid sekolah minggu yang kuat, yang gagah perkasa. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan kita akan tutup dalam doa ya. Yuk kita semua berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Tuhan kami semua boleh makin rajin belajar akan kebenaran firman-Mu, membaca firman-Mu setiap hari, supaya kami tidak sampai ditipu oleh iblis, tertipu oleh iblis, tetapi kami penuh hikmat yang daripadamu, mempunyai dasar yang kuat di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara, Roh Kudus-Mu yang memeteraikan firman-Mu ini di dalam hati anak-anak-Mu. Berkati orang tua mereka, berkati sekolah anak-anak ini juga Tuhan. Kami serahkan semua hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anak-anak yang percaya Tuhan Yesus katakan, amin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan sampai berjumpa di saat-saat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.